Menggunakan adalah di kuliah kalian akan belajar konsep integral itu asal mulanya dari mana. Oke, jadi untuk menghitung luas itu ada beberapa pendekatan. Yang pendekatan pertama yaitu kita menggunakan jumlah atas atau kita membentuk suatu poligon atau persegi panjang itu poligon luar gitu ya. Kenapa poligon luar? Karena kita ketika mendekati membuat persegi panjang tersebut itu melewati batas kurvanya tersebut. Oke, sebagai contoh nih ya, ini ada persegi panjang. Ada persegi panjang yang bentuknya itu ada yang melewati gitu ya, ada yang melewati atau melebihi garis kurva tersebut. Ini kan garis kurvanya yang biru, kemudian ini yang persegi panjangnya yang merah. Nah, sehingga ada yang lebihnya ini, ada yang lebih luas yang di luar, yang di luar dari kurva. Maka disebut jumlah atas atau poligon luar. Nah, pada gambar A kita mendapat estimasi bahwa luasan R itu dengan menggunakan dua persegi panjang atau ya biasanya kalau persegi panjang ini kita sebut sebagai kisi gitu ya, atau ya kisi. Jadi persegi panjang ini kita sebut sebagai kisi. Nah, kalau yang pada gambar B itu kisinya adalah sebanyak 4 ya, sebanyak 4, 1, 2, 3, dan 4. Semakin banyak kisi tersebut, maka estimasi dalam perhitungan kita akan mendekati hasil yang sebenarnya. Jadi semakin banyaknya kisi, itu akan semakin mendekati luas daerah yang sebenarnya. Dan kemudian yang kedua, kita bisa menghitung luas dengan membuat poligon dalam. Artinya kalau poligon dalam, persegi-persegi tersebut tidak melebihi dari kurvanya ini, kurva dari grafiknya. Contohnya ini ada gambar persegi panjangnya, yaitu tidak melebihi dari kurvanya. Oke, maka disebutnya poligon dalam. Poligon dalam. Oke, atau jumlah bawah gitu ya. Jumlah bawah karena setiap kisi-kisinya ini, persegi panjangnya ini tidak melebihi kurvanya atau di bawah kurva. Yang ini juga sama, yang bedanya kalau yang gambar 2 ada 3 kisi, 1, 2, 3, kemudian yang kalau gambar yang B, gambar yang B ada 4 ya, 2, 3, 4. Dalam menghitung estimasi luas ini, kita bisa menggunakan jumlah Riemann. Jumlah Riemann, tadi luas itu kan bisa dinyatakan integral ya, integral dari 0 sampai 1, fungsinya yaitu 1 min x kuadrat dx,
Ini definisinya adalah definisi integral, yaitu limit dari suatu P mendekati 0, sigma dari I sama dengan 0 sampai dengan N fxi ya, fxi dikali delta xi. Jadi definisi integral adalah jumlah Riemann. Jumlah Riemann itu adalah ini, sigma dari I sama dengan 0 sampai dengan N fxi dikali delta xi. Atau kalau dalam kita pengen hitung yang sebenar, berarti limit, karena kita semakin banyaknya kisi itu akan mendekati luas yang sebenar, ya berarti kita menggunakan n-nya ini, n ini banyaknya kisi, yaitu mendekati tahingga. Limit n mendekati tahingga sigma dari I sama dengan 0 sampai dengan N fxi dikali delta xi. Oke, apa itu fxi? Berarti fxi adalah nilai fungsinya, nilai fungsi dari variabel x yang ke i. X ke i itu apa? X itu berarti contohnya gini, ini kan kisi pertama, berarti fxi adalah nilai variabel x gitu ya pada kisi ke 1 gitu ya. Ini berarti 1. Kalau kisi yang kedua berarti nilai x, nilai dari fungsi x pada kisi ke kedua. Kemudian kalau x-nya i-nya 3 pada kisi ketiga, berarti fxi berarti nilai fungsi dari variabel nilai x pada kisi ke 3. Oke, kira-kira sampai sini bisa paham? Gimana teman-teman, sampai sini bingung atau masih bisa dipaham? Ada yang dibingungin nggak teman-teman? Kalau misalkan ada yang bingung, langsung ditanya aja ya. Oke, bisa kita. Jadi gitu ya. Jadi fxi adalah nilai fungsi, nilai fungsi ketika disubstitusi nilai x-nya itu pada kisi yang keberapa. Berarti i-nya itu kan dari 1 sampai ke n. Berarti dimulai dari kisi 1, kisi 2, kisi 3, kisi 4, dan seterusnya. Tinggal berapa banyak kisi yang pengen kita gunakan. Oke, contohnya gini ya. Kita masuk ke perhitungan. Oke, kita lanjut lagi ke slide sebelumnya, yang dimana kita ngitung poligon luar. Oke, kalau poligon luar, kita menggunakan xi-nya. X itu berarti nilai dari variabel x ya, yang keberapa gitu, pakai kisi yang keberapa, itu dimulai dari yang sebelah kiri. Berarti kalau yang sebelah kiri kita mulai dari 0 ya, dimulai dari 0 karena batasnya dari 0 sampai 1, berarti startnya dimulai dari x-nya itu 0, kemudian x kedua pada kisi kedua yaitu 0,5, dan x ketiga itu sama dengan x3 nggak ada ya, karena cuman ada 2 kisi saja. Yang pada gambar A itu ada 2 kisi, jadi hanya 0 dan 0,5. Pada gambar yang B berarti x1-nya siapa? X1-nya yaitu 0, x2-nya adalah 0,25, x ketiganya 0,5, x4-nya 0,75. Ya kan, di sini bisa paham? Jadi kalau jumlah atas, luas menurut jumlah atas atau poligon luar, kita memulai nilai x-nya itu dimulai dari yang pojok sebelah kiri, dari batas bawahnya. Kan batas bawahnya 0 sampai 1, berarti kita gambar dimulai dari sebelah paling kiri itu 0. Kemudian yang sebelah kirinya lagi, yang kisi kedua, kalau kita lihat kisi yang kedua berarti ini kan paling kiri yaitu 0,5. Kemudian kalau kita tinjau yang gambaran B,
ada 4 kisi. Kisi 1, 2, 3, 4. Yang paling kiri yaitu kisi 1, 0. Berarti X1-nya itu 0. X2-nya itu adalah 0,25. X3-nya 0,5. Dan X4-nya 0,75. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kalau poligon dalam itu kita memulai X1-nya itu di yang paling kanan. Yang paling kanan. Oke, berarti kalau pada gambar yang A ini kalau jumlah dalam berarti yang paling kanan adalah kisi 1 yaitu 0,25. Kisi 1 yaitu 0,25. Jadi X1-nya yaitu 0,25. X2-nya 0,05. Kemudian yang X3-nya 0,75. Karena ada 3 kisi ya, berarti cuma sampai X1, 2, dan 3. Untuk yang gambar yang B, ini ada 4 kisi ya, 1, 2, 3, dan 4. Berarti X1-nya 0,25, X2-nya 0,5, X3-nya 0,75, dan yang terakhir 1, X4-nya 1. Jadi dalam dimulai dari nilai kisinya itu dari sebelah kanan. Nilai X pada setiap kisinya yang sebelah kanan, pojok paling kanan. Kalau jumlah luar itu memulai nilai X1-nya itu dimulai dari yang kisi yang paling pojok kiri. Oke, sampai sini bisa paham? Ada yang mau tanyakan dulu? Mana teman-teman? Ada yang dibingung nggak sejauh ini? Kalau ada langsung ditanyain aja ya. Mungkin kalau nggak ada yang nanya, bisa di next aja ya, Kak. Oke. Oke, berarti kita ngitungnya, kita masukin ini. Berarti jumlah sigma dari I sampai dengan 0 sampai dengan 2. Untuk yang gambar yang A ya. Untuk gambar yang A berarti kan karena kisinya 2, berarti dari I sampai dengan 1 ya, bukan 0. Ini bisa 0 ke 1 ya, tergantung penulisannya aja. Ada yang 0, ada bisa juga 1 gitu. Tapi saya yang 1 aja gitu, biar nggak bingung. Karena kalau 1 kan berarti itu menandakan isinya itu isi ke 1 gitu. Berarti I-nya itu 1 sampai ke berapa yang kedua. Berarti jumlah isinya ada 2. Oke. Kita sekarang menghitung data XI. Data XI-nya itu berarti celah gitu ya, lebar kisinya itu berapa, lebar dari persegi panjangnya itu berapa. Berarti ini ya, ini yang disebut delta XI. Yang ini juga disebutnya delta XI. Oke, berarti bedanya apa? Berarti kalau yang ini delta X1 karena delta X pada kisi pertama. Yang berikutnya berarti delta X2. Oke, kemudian kalau yang kita tinjau yang gambar yang B, berarti delta ini ya 0 sampai 0,25 itu disebut delta X1, 0,25 sampai dengan 5 itu delta X2, 0,5 sampai 0,75 itu delta X3, 0,75 sampai dengan 1 delta X4. Jadi delta X adalah lebar celahnya,
lebar celah pada setiap isinya. Berarti untuk menghitung data XI itu sama dengan banyaknya, bukan banyak ya, batas atas dikurang batas bawah. Atau dibagi N. Jadi data X adalah batas atas dikurang batas bawah dibagi N, di mana N itu banyaknya isi yang pengen kita inginkan. Berarti batas atasnya berapa nih? Karena ini grafiknya dari 0 sampai 1, berarti batas atasnya adalah 1. 1 dikurang 0 dibagi berapa N yang mau kita inginkan. Berarti kalau 2, berarti 1 dikurang 0 dibagi 2. Setiap isinya itu lebarnya adalah setengah. Ya, maka 0 sampai 0,5 kan panjangnya setengah. 0,5 sampai 1 setengah juga. Oke, kalau misalkan kita menginginkan panjang kisi banyaknya kisi ada 4, berarti 1 dikurangi 0 dibagi 4. Ini sama dengan seperempat. Jadi setiap kisinya ini lebarnya adalah seperempat. Jadi data X1 seperempat, data X2 seperempat, data X3 juga seperempat, data X4 juga seperempat. Dan kalau nggak buat saya hapus ya. Ya, berarti kita masukin. Karena fungsinya 1 dikurangi X kuadrat, berarti 1 dikurang X1 kuadrat dikali delta X1 gitu ya. XI ya, karena ini masih dalam bentuk sigma, berarti 1 dikurang delta XI kuadrat dikali delta XI. Berarti ini sama dengan, cara menghitungnya 1 dikurang X1 kuadrat dikali delta X1 ditambah 1 dikurang X2 kuadrat dikali delta X2. Karena banyak isi cuma 2, berarti sampai 2. Berarti 1 dikurang, oke, karena ini jumlah atas, berarti kita start data X-nya itu, nilai X-nya itu dimulai dari yang pojok sebelah kiri, berarti 0 ya. 1 dikurang 0 kuadrat, 1 kurangi 0 kuadrat dikali setiap lebar data X-nya itu setengah, berarti kali setengah ditambah 1 dikurang 0 kuadrat dikali, bukan 0 ya, 0,5 berarti setengah dikuadrat ya, dikali data X-nya setengah. Ini sama dengan 1 dikurangi 0 kuadrat kan 1 ya, 1 dikali setengah ditambah 1 dikurangi setengah kuadrat, berarti 1 dikurang seperempat. 1 dikurang seperempat berarti 3/4. 3/4 dikali setengah 3/8. Jadi jumlah hasilnya 7/8 ya, 7/8. 7/8 berarti ini 0,875. Jadi estimasi ini, luas yang ini menurut jumlah atas dengan banyaknya kisi 2, yaitu luasnya adalah 0,875. Selanjutnya kalau kita menggunakan banyaknya kisi ada 4, berapa luasnya? Caranya sama, kita masukin berarti 1 dikurang delta X-nya berarti 0 ya, 0 kuadrat dikali delta X-nya seperempat ditambah 1 dikurang 0,25. 0,25 itu seperempat ya, seperempat kuadrat dikali seperempat
ditambah lagi 1 dikurang setengah kuadrat dikali 1/4 ditambah lagi 1 dikurang 3/4 kuadrat dikali 1/4. Berarti sama dengan berapa nih? 1 dikurangi 0 kuadrat 1 dikali 1/4 ditambah, ini tulisannya kelihatan nggak nih? Takutnya bentrok ya. Masih kelihatan tulisan saya yang merah ini? Kalau nggak kelihatan bisa remove warnanya. Masih kelihatan, Kak? Oke, saya ubah aja dari warnanya jadi nggak kontras. Oke, sama dengan berarti 1/4 ditambah 1 dikurangi 1/4 kuadrat berarti 1 dikurangi 1/8. 1/8 itu berarti 7/8 ya. 7/8 dikali 1/4 7/32 ditambah 1 dikurangi setengah kuadrat berarti 1 dikurangi 1/4 3/4 dikali 1/4 3/16 ya. Tambah lagi 1 dikurangi 3/4 berarti 9/16 dikurang 1 dikurangi 9/16 7/16 dikali 1/4 berarti 7/6. Jadi kita jumlahin nih penyebutan, berarti kita samakan dulu ya. 64 dibagi 4 dapat 16 dikali 1 16 tambah 64 dibagi 32 dapat 2 dikali 7 14 ditambah 64 bagi 16 dapat 4 dikali 3 12 tambah 7 ya. Kita jumlahin 16 tambah 14 tambah 12 tambah 7 makanya dapat 49 per 64. Ini berarti desimalnya 0,7652 5, Kak. 56 ya. 0,765625. 56 25. Oke. Jadi luas untuk empat sisi yaitu dengan jumlah atas itu 0,765625. Ini untuk proses perhitungannya. Kalau yang untuk jumlah bawah atau poligon dalam itu sama, cuman bedanya adalah ininya data XI-nya, data X-nya yang setiap isinya dan nilai XI-nya. Oke, jadi data yang beda adalah data XI-nya dan nilai XI-nya itu, nilai X pada setiap masing-masing. Jadi kalau jumlah bawah ini menggunakan nilai X-nya itu yang pojok sebelah kanan. Berarti nanti X1-nya itu 0,25,
X2-nya 0,5 dan X3-nya 0,75. Dan ada lagi menggunakan aturan nilai tengah. Kalau titik tengah berarti kita mencari titik tengah setiap isinya. Contoh ini ada yang gambar B, ini kan ada 0,125 gitu ya. Nah, 0,125 ini adalah titik tengah pada lebar kisi gitu. Lebar kisi yang pertama. Oke. Jadi lebar kisi yang pertama itu kan 0,25 gitu ya. Nah, titik tengah di antara 0 sampai 0,25 itu ada 0,125. Dan yang kisi kedua, titik tengahnya antara 0,25 sampai 0,5 itu 0,375. Yang kisi ketiga, antara 0,5 sampai 0,75 itu ada 0,625. Dan yang kisi keempat, antara 0,75 sampai 1 ada 0,875. Nah, jadi kalau misalkan pakai titik tengah, berarti data XI-nya kita menggunakan titik tengah pada setiap isinya, yaitu pada setiap persegi panjangnya. Kalau jumlah bawah, kita memakai yang paling kanan, pojok sebelah kanan. Kalau jumlah atas, kita menggunakan pojok yang sebelah kiri. Lanjut, nah ini hasil perhitungannya. Jadi kita nggak hitung kalau yang atas, jadi jumlah kisinya 2 itu 0,875 ya kan. Kemudian untuk yang jumlah atas yang kisinya 4, jumlah kisinya 4 yaitu 0,765625. Ya, ini ada. Ya, contohnya misalkan gambar 5.4, kalau 16 persegi, menggunakan 16 persegi panjang, berarti delta XI-nya yaitu 1/16. Tadi 1/16 berarti kan 1 dikurangi 0 dibagi 16. Oke, kita lanjut yang ke contoh 2. Fungsi kecepatan dari sebuah proyektil ditembakkan lurus ke atas dengan fungsi Ft yaitu 160 dikurang 9,8 T meter per second. Gunakan teknik penjugalan untuk memperkirakan seberapa jauh proyektil naik dalam waktu 3 detik pertama. Oke, 3 detik pertama. Seberapa dekat jumlah ini dengan nilai eksaknya itu 4,35,9. Jadi kalau kita menggunakan jumlah atas karena 3 detik pertama berarti sudah dikasih tahu ya, berarti N-nya itu jumlah kisinya adalah 3. Karena 3 detik pertama jumlah kisinya ada 3. Jadi kita delta XI-nya 3 dikurang 0 gitu ya, dibagi N-nya yaitu 3. Mengapa 3 dikurangi 0? Berarti kan ini waktu ya, delta X ini berarti menandakan waktu. Waktunya 3 detik pertama, berarti batas yang pojok sebelah kanan adalah 3, kemudian batas di bawahnya yaitu 0. 0 berarti pada saat peluru tersebut belum ditembakkan. Berarti 3 dikurangi 0 dibagi 3 sama dengan 1. Berarti lebar setiap kisinya yaitu 1.
Ya udah kita masukin, berarti sigma I sama dengan 1 sampai dengan 3 fxi dikali delta xi. Ini sama dengan di 160 dikurang 9,8 dikali waktunya berarti dimulai dari 0 ya, 0 karena batas bawahnya itu 0 dikali data xi-nya yaitu 1 ditambah dari ini saya bikin 3 persegi panjang ya. Nah, kan dibagi 3, jadi ada 3 persegi panjang, 0 sampai 1, 1 sampai 2, dan 2 sampai 3. Yang tadi berarti kalau jumlah atas kita pakai yang pojok sebelah kiri, berarti dimulai dari 0, 91, 2. 160 dikurang 9,8 dikali 1 dikali data x-nya 1. Tambah 160 dikurang 9,8 dikali 2 dikali data xi-nya berarti 1. Ini sama dengan berarti berapa nih? 160 dikali 1 berarti 160. Ditambah 160 dikurang 9,8. 150,2. Ditambah lagi 9,8 dikali 2. 140. 40,4. Dan jumlahin 160 ditambah 150,2 tambah 140,4. Maka kita dapat hasilnya 450,6. Ini menurut jumlah atas. Ya, berarti kalau seberapa dekat, berarti kita hitung gitu ya. Errornya itu berapa? Itu E gitu ya, simbolnya E, error. Yaitu nilai mutlak dari hasil perhitungan kita, hasil perhitungan dikurang nilai eksaknya, nilai eksak. Ya, ini mau nilai eksak dikurang hasil perhitungan mau dibalik juga nggak apa-apa karena harganya nilai mutlak ya. Berarti kalau nilai mutlak berarti kita ambil yang positif. Berarti 450 dikurang 150,6 dikurang 435,9 sama dengan 14,7 ya. 14,7. Berarti errornya adalah 14,7. Oke. Nah, kan kalau kita mau menghitung dengan jumlah bawah, kalau jumlah bawah berarti ini sama rumusnya. Ini saya langsung aja ya, 160 dikurang 9,8 dikali. Oke, kalau batas bawah berarti dimulai dari angka 1 karena setiap kisi yang paling pojok kanan, kisi pertama yang pojok kanannya berarti 1 angka, berarti 1 dikali bentar. Delta xi-nya 1 ditambah
160 dikurang 9,8 dikalikan 2. Oke, ini karena dikali 1 berarti saya kali satunya nggak usah saya tulis lagi ya. Tambah 160 dikurang 9,8 dikali 3. Oke, kita jumlahin berarti 150,2 ditambah 140,4 ditambah 160 dikali 9,8 kali 3 berarti hasilnya 130,6. Nah, jumlah berarti berapa? Rp421,2. Oke, ini hasil perhitungannya berarti nilai errornya, nilai mutlak dari 421,2 dikurang 435,9. Ini hasilnya 14,7. Oke, ternyata kedua perhitungan hasilnya sama ya, errornya sama. Mungkin pada lain kasus nanti bisa aja ketika kita menghitung jumlah atas atau bawah itu nanti berbeda hasilnya. Contohnya kayak pada tabel yang sebelumnya kan nilainya berbeda. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu. Bisa lanjut ya. Gimana teman-teman untuk contoh 2 ini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kita lanjut deh ya. Oke. Kemudian yang kita menghitung nilai rata-rata fx. Oke, misalkan ada suatu kurva yaitu dari selang tertutup A sampai B, itu fungsinya fx sama dengan c, maka nilai rata-ratanya adalah nilai rata-rata pada selang AB adalah luas kurva yang di bawah, luas daerah gitu, luas daerah yang di bawah kurva ini gitu, nilai rata-ratanya yang dibagi dengan selang PA. Oke, jadi nilai rata-rata itu adalah luas kurva tuh kayak yang tadi tuh kita seperti hitung yang seperti jumlah tadi dibagi B dikurangi A. B dikurangi A adalah batasnya, itu dari selang A sampai B, berarti batas atas kurang batas bawah. Sponsor. Next lagi. Oke. Kita mau mengestimasi nilai rata-rata dari fungsi fx pada interval 0 sampai T. Nah, berarti kita hitung dulu luas yang di bawah kurva ada berapa nih? Ini subintervalnya ada 8, berarti setiap perseginya ini banyaknya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu ini saya nggak usah hitung ya, perhitungannya sama kayak tadi, itu 0,75345. Oke, berarti kalau saya langsung hitung berarti ini nilai rata-ratanya, pokoknya langsung jawaban ya, apa sampai
Belum, berarti ini belum nilai rata-rata, ini baru cuman estimasi yang tadi. Nilai rata-ratanya berarti 0,75342 dibagi selangnya, yaitu Pi dikurangi 0, berarti Pi dikurang 0. Oke, nilai Pi itu kan 3,14 ya, berarti 0,75342 dibagi 3,14. Berarti ini hasilnya berapa? 0,75342 dibagi 3,14. 0,2399. Jadi seperti itu. Untuk mencari nilai rata-rata berarti luas estimasi luasnya berapa dibagi panjang intervalnya berapa. Oke, untuk menghitung luasnya sama seperti tadi, mau pakai jumlah atas atau jumlah bawah tergantung yang ditanyakan. Mau pakai yang mana? Oke, selanjutnya kita mau masuk notasi sigma dan limit jumlah berhingga. Oke, notasi sigma seperti ini. Tandanya seperti ini, sigma. BB ini berarti batas bawah sampai dengan BA batas atas dari fungsinya itu apa. Misalkan jika diketahui suatu barisan pahingga, yaitu barisan berhingga ya, bukan tak berhingga ya, barisan berhingga. Karena kalau tak berhingga berarti seterusnya ini. Barisan berhingga dari A1, A2, A3 sampai AN, berarti berhingga sampai ke N suku barisan pertama, itu kita dapat menotasikan berarti sigma dari K sampai dengan 1 sampai dengan N dari AK. AK itu berarti sukunya, suku yang keberapanya. Berarti kalau suku pertama berarti A1, suku kedua berarti A2, suku ketiga A3, dan seterusnya. Oke, jadi bentuk sigma ini, definisi sigma ini yaitu A1 ditambah A2 ditambah A3 ditambah A4 dan seterusnya sampai ke A ke N. Oke, notasi K ini bisa notasikan yang lain ya, bisa K gitu, K sampai dengan bisa notasi K atau I ya. Tapi kalau I berarti sigma, I sampai dengan 1 sampai dengan N berarti AI gitu. Seperti itu, jadi bisa bentuk apapun. Oke, contohnya selanjutnya sigma 1 dari K sama 1 sampai dengan N berarti N. Kenapa begitu? Ya karena berarti kita menjumlahkan angka 1 sampai dengan N kali gitu ya. Berarti 1 ditambah 1 tambah 1 sampai 1 dan seterusnya sampai N kali gitu. Ya, jadi banyak yang angka 1 ini sebanyak N. Oke, jadi kan samanya N dikali 1. N dikali 1 adalah N. Itu. Atau yang kedua, sifat yang kedua, sigma dari K sama dengan 0 gitu. Ini 0. Ya, 0 sampai dengan B berarti sigma 0 K sama 0 sampai dengan B dari C FK berarti C ini naik konstan, berarti bisa kita faktorkan gitu ya. Berarti C-nya keluar, C dikali sigma dari K sama 0 sampai B dari FK. Kemudian jika sigma ada kedua fungsi yang jumlah, berarti bisa kita pisah. Itu sigma FK ditambah sigma dari GK. Oke, ini bisa tambah bisa kurang ya. Kalau kurang tidak berarti tinggal dikurang. Oke,
ini ada plus minus. Berarti kalau plus berarti sigma FK ditambah sigma GK. Kalau dikurang berarti sigma FK dikurang sigma GK. Oke, selanjutnya kalau misalkan batasnya itu dari K sampai dengan N, itu berarti sama dengan, nah P ini adalah suatu bilangan yang terletak di antara M dan N. Jadi di antara M sama N ada suatu bilangan yaitu P, berarti sigma M ditambah P ditambah sampai dengan N ditambah P itu F dari K sampai K dikurangi P. Gitu. Berarti kalau contoh 1, sigma dari K sama 1 sampai dengan 5 dari K berarti kita masukin K-nya. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5 sama dengan 15. Kemudian yang kedua, sigma dari K sama 1 sampai dengan 3 dari min 1 dipangkatin K dikalikan K. Oke, K-nya berarti bergerak dari angka 1 sampai dengan 3. Berarti min 1 dipangkatin 1 dikali 1. Ditambah min 1 dipangkatin 2 dikalikan 2. Ditambah min 1 dipangkatin 3 dikali 3. Sama dengan min 1 tambah 2 dikali 3. Sama dengan min 2. Oke, ketiga, sigma dari K sama 1 sampai dengan 2 dari K dibagi K plus 1. Nah, berarti K-nya bergerak dari 1 sampai 2. 1 per 1 tambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1. Hasilnya setengah ditambah 7 per 6. Ya, ini sama aturannya sebelumnya, ada aturan penjumlahan, pengurangan, dan perkalian dengan konstanta. Ini sama kayak tadi. Oke, selanjutnya kalau ada sigma I sama 1 sama dengan N dari I, berarti kan I itu bergerak dari 1 sampai dengan N. I 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai ke N. Ini sama dengan N dikali N plus 1 dibagi 2. Ini bisa dibuktikan pakai ini ya, deret aritmatika yang N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Oke, selanjutnya yang jika sigma I sama 1 sama dengan N dari I kuadrat, berarti sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat dan seterusnya sampai dengan N. Ini bisa kita cari dengan N dikali N plus 1 dikali 2N plus 1 dibagi 6. Oke, ini dapatnya pertanyaan yang request dari kalian. Ini tugas atau apa ini? Halo? Ini latihannya ada tugas ya dari dosennya? Sepertinya iya, Kak. Oke. Gimana teman-teman, ini tugas bukan? Oke, kalian udah belajar induksi matematika kan ya di PBM, proses berpikir matematis, belajar induksi matematika kan? Gimana teman-teman? Sudah belajar belum yang tentang induksi matematika? Soalnya untuk menjawab pertanyaan ini kita butuh induksi matematika. Cara pembuktian adalah kita buktikan jika N sama dengan 1, maka
sigma K sama dengan 1 sampai dengan 1 dari 1 per akar K itu sama dengan, karena ini cuma ada 1 aja, berarti 1 per akar 1. Nilai dari 1 per akar 1 yaitu 1. Apakah benar 1 ini, 1 yang sebelah sini lebih besar dari akar N, yaitu 1? Berarti kan 1 lebih besar atau sama dengan 1. Berarti benar ya? Benar. Maka terbukti benar. Ketika kita mensubstitusikan N yang 1, berarti hasil sebelah kiri akan sama dengan hasil yang sebelah kanan. Oke. Maka karena kita mengisahkan 1 itu benar, andaikan benar, andaikan benar untuk N sama dengan P ini. P Kak Luffy, maaf, ini masih di mute. Iya ya. Oke, maka akan dibuktikan benar bahwa sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan P tambah 1, yaitu N sama dengan P ya. Akan dibuktikan benar bahwa jika N sama dengan P plus 1 akan bernilai N sama dengan 1 dari sigma K sama dengan 1 sampai P plus 1 per akar K lebih besar dari akar dari P tambah 1. Jadi kita akan membuktikan, kita asumsi benar ini dianggap benar, berarti kita akan buktikan bahwa akan benar juga ketika sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan P plus 1 dari 1 per akar K itu akan lebih besar dari nilai akar P tambah 1. Itu pakai induksi matematika. Oke, kita berangkat dari sigma K sama dengan 1 sampai dengan P 1 per akar K lebih besar dari akar P. Karena ketidaksamaan, berarti ketidaksamaan kita bisa perlakukan kedua ruas dengan perlakuan yang sama. Oke, misalkan kita tambah ruas kanan dengan 1 per akar P tambah 1. Oke, kita mau menambahkan ruas kanan dengan 1 per akar P tambah 1. Berarti karena kita menambahkan, berarti ruas kiri juga kita sama, kita jumlahkan 1 per akar P tambah 1.
Oke, yang ini 1 per akar P tambah 1 ditambah, oke kita jabarin ini notasi sigma seperti ini, berarti kan 1 per akar 1 ditambah 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 3 dan seterusnya sampai dengan 1 per akar N. Ini akan lebih besar dari sama dengan akar P ditambah 1 per akar P ditambah 1. Oke, ini seperti nggak muat ini. Boleh di catat dulu atau mau di SS dulu? Kak Lutfi, maaf ada pertanyaan di kolom chat dari Anissa Eka Fadilah, katanya untuk P plus 1 itu dapat dari mana ya Kak? Oke. Sebelumnya kalian kan dari induksi matematika. Kan kalau kita membuktikan secara induksi matematika, kan kita membuktikan jika n sama dengan 1, apakah benar gitu ya untuk pertanyaan ini. Ya, kemudian kita asumsikan benar jika n sama dengan p, itu kan benar juga. Jadi kita buktikan ketika n sama dengan p tambah 1 gitu ya. Kalian udah belajar belum sih induksi matematika? Oke, jadi kalau misalkan kalian belum belajar ya, belum belajar induksi matematika, jadi cara pembuktian induksi matematika seperti ini. Jadi pertama, untuk membuktikan soal ini benar, kita buktikan kalau n-nya 1 benar atau enggak nih soal ini. Kemudian kalau benar, oke kita asumsikan jika n itu sama dengan p, itu p itu suatu bilangan bulat gitu ya, bilangan bulat positif. Apakah ini soal ini dianggap benar, maka kita akan buktikan kalau n tambah 1 atau p tambah 1 itu kan bernilai benar juga. Seperti itu. Seperti itu ya. Oke, saya kira Anissa Pratiwi sudah paham. Anissa Eka Fadila ya. Sorry. Iya Kak, gimana Anissa Eka? Paham nggak? Oh sudah paham Kak katanya. Oke, lanjut ya. Nah, tadi kan dari notasi sigma ini kita jabarin kan berarti 1 per akar 1 ditambah 1 per akar 2 ditambah 1 per akar 3 dan seterusnya sampai dengan 1 per akar n. Oke, ditambah ini ya, yang depannya 1 per akar p tambah 1. Oke, tadi n itu kan sama dengan p, berarti yang ini diganti yang p ya. 1 per akar p. Oke. Nah, ini kan bentuk ini 1 per akar 1 ditambah 1 per akar 2 sampai dengan 1 per akar 3 sampai p ditambah yang ini 1 per akar p tambah 1, itu bisa kita nyatakan notasi sigmanya itu sigma k sama dengan 1 sampai dengan p tambah 1 per akar k. Oke, karena nilainya ini bergerak dari 1 sampai dengan p tambah 1. Nih, net k-nya ini kan bergerak dari 1, 2, 3, 4, dan 5 seterusnya sampai dengan p plus 1. Berarti kita tulis notasi sigma seperti ini. Dan ini lebih besar dari akar p ditambah 1 per akar p tambah 1. Ya. Kita lanjut lagi. Oke, yang tadi hilang ya. Semoga yang tadi udah di SS belum tadi? Belum ya? Sama tadi nggak muat, kita lanjut tadi ya. Sigma dari K sama dengan 1 sampai dengan P tambah 1
1 per akar K ini akan lebih besar dari apa ya, akar P tambah 1. Ini statement yang tadi kita simpan dulu nih statement ini. Sekarang kita mau mencari fakta yang lain. Akar P ditambah 1 per akar P tambah 1 ini pasti lebih kecil dengan akar N akar P ditambah 1 per akar P. Oke, bentuk yang ini, yang akar P ditambah 1 per akar P tambah 1, itu akan lebih kecil dari akar P ditambah 1 per akar P. Yang ini yang sebelah kiri P tambah 1, yang sebelah kanannya akar P. Untuk yang penyebutnya. Itu akan lebih kecil. Oke. Kalau menurut saya, kita coba buktikan kalau misalkan P-nya 1, berarti kan akar 1 ditambah 1 per akar 1 tambah 1, apa benar lebih kecil dari akar 1 ditambah 1 per akar 1. Oke, berarti ini yang sebelah kanan, yang sebelah kiri hasilnya berapa nih? 1 ditambah 1 per akar 2. Kalau yang sebelah kanan, 1 ditambah 1, yaitu 2. Lebih besar mana ini? Coba boleh dicek di kalkulator. 1 ditambah 1 per akar 2 dengan 1 ditambah 1 dengan 2 gitu. Ya, yang hasil sebelah kiri pasti lebih kecil kan dari sebelah kanan. Karena yang sebelah kiri hasilnya 1,7 sekian, yang sebelah kanan hasilnya 2. Berarti ini lebih kecil yang sebelah kiri ya. Yang sebelah kiri lebih kecil dari sebelah kanan. Maka statement ini benar ya. Berarti kita bisa gunakan statement ini. Kita tahu jadi bahasa gimana. Kita dapat bahwa ini gitu ya, statement yang bawah ini bernilai benar gitu ya. Oke, karena akar P ditambah 1 per akar P tambah 1 lebih kecil dari akar P tambah 1 per akar P, maka nilai yang ini, yang tengah ini akan lebih kecil lagi dengan akar P tambah 1, akar P tambah 1 ditambah 1 per akar P tambah 1. Ya. Jadi statement yang tengah akan lebih kecil lagi dengan suatu bilangan, yaitu dengan akar P tambah 1 plus 1 per akar P tambah 1. Oke, kalau menurut saya kita buktikan. Jika kalau P-nya 1 berarti kan akar 1 ditambah 1 per akar 1. Yang paling pojok sebelah kanan berarti akar 1 tambah 1 ditambah 1 per akar 1 tambah 1. Yang ini hasilnya 2. Yang ini hasilnya akar 2 ditambah 1 per akar 2. Hasilnya berapa ini? Akar 2 per 1 per akar 2. 2,12 ya.
Oke, berarti ini kan yang sebelah tengah akan lebih kecil dari yang paling pojok sebelah kanan. Ya, jadi dari analisis seperti ini, maka kita dapat simpulkan bahwa bentukan ini sigma K sama dengan 1 ditambah P tambah 1 per akar K ini akan lebih besar dari akar P tambah 1 tambah 1 per akar P tambah 1. Ya, mungkin kalau bingung, masih bingung, jadi ini aja. Ini kan kita misalkan ini ya, ini suatu A gitu, ini misalnya ini A, ini B, yang ini hasilnya C gitu ya. Ini logika matematika gitu ya. Jika A lebih kecil dari B dan B lebih kecil dari C, maka kesimpulannya adalah A lebih kecil dari C. Gitu ya. Misalkan A ini misalkan 2 lebih kecil dari 3 dan 3 lebih kecil dari 5. Maka kesimpulannya adalah bisa kita tarik kesimpulan bahwa 2 akan lebih kecil dari 5. Gitu. Maka dari statement yang ini, yang di atas, akar P ditambah 1 per akar P tambah 1 itu akan lebih kecil dari yang paling pojok kanan. Akar P tambah 1 tambah 1 per akar P tambah 1. Maka kalau kita gabungin yang ke sini, sigma K sama dengan 1 sama dengan P tambah 1 dari 1 per akar K akan lebih besar dari akar P tambah 1 plus akar P tambah 1. Yang ini pasti lebih besar lagi dengan yang ini. Akar P ditambah 1 per akar P tambah 1. Oke. Nanti kita tulis lagi sigma dari K sama dengan 1 sampai P tambah 1 per akar K lebih kecil dari akar P tambah 1 plus 1 per akar P tambah 1. Yang ini, yang hijau, pindah ruas yang ke kiri ya, yang ke tengah, ke ruas yang paling tengah. Berarti ini dikurang 1 per akar P tambah 1. Lebih besar sama dengan akar P. Oke, berarti ini sigma K sama dengan 1 sampai P plus 1 dari 1 per akar K lebih besar dari, ini habis ya, berarti akar P tambah 1 lebih besar lagi akar P. Berarti kesimpulan adalah akar P sigma ini akan lebih besar dari akar P plus 1 gitu. Berarti terbukti benar, terbukti bahwa sigma K sama dengan 1 sampai dengan P plus 1 per akar K lebih besar dari akar P plus 1. Ya. Oke, karena terbuktinya ini, maka soal ini terbukti juga benar. Gimana, sampai sini ada mau tanyakan dulu?
Gimana teman-teman untuk latihan satu ini? Kak, ada yang raise hand. Silakan Utami kalau mau nanya. Assalamualaikum, Kak, mau izin bertanya. Ya. Yang akar P ditambah 1 per akar P tambah 1 sampai yang itu kita nyari bikin sendiri atau dari mana Kak dapetnya? Yang mana? Yang ini? Ya itu Kak. Yang satu, yang ini yang kiri, ke tengah sama yang Ya, kanan. sama yang kanan. Kenapa? Kita nyari sendiri. Itu. Kita nyari sendiri kan, makanya tadi kan butuhkan apa ya? Nalar kalian gitu ya. Dibutuhkan kenalan kalian untuk bisa mencari gitu ya. Mencari kira-kira hasil ini akan seperti apa gitu ya, akan lebih kecil dari bilangan yang seperti apa gitu. Mungkin dari sini kalian bisa berpikir gitu ya, kan akar P ditambah 1 per akar P tambah 1, artinya ini kan 1 per gitu ya, 1 per akar. Kalau 1 per akar berarti semakin besar nilai akar yang di sini, berarti nilai 1 pernya ini akan semakin kecil gitu ya, akan semakin kecil. Nah berarti P plus 1 sama P berarti lebih besar mana? P plus 1 sama P berarti kan lebih besar P plus 1 dong. Berarti 1 per akar, berarti itu dari akar P tambah 1 dengan akar P pasti lebih besar mana? Lebih besar ini. Gitu. Berarti kalau ini dibagi, 1 dibagi akar P dengan 1 dibagi akar P tambah 1, lebih besar mana? Berarti lebih besar yang ini. Karena 1 dibagi semakin banyaknya bilangan yang bawah, berarti hasilnya akan semakin kecil. Gimana sampai sini bisa paham? Jadi nalar kalian gitu ya. Gimana teman-teman, ada yang mau ditanyain lagi? Ya, tadi suara saya dengarkan nggak tadi? Pas belas ini. Tadi pas saya udah, oke dengar ya. Ini yang tadi sudah PSS sebenarnya, yang belum langkah ke sini. Yang tadi ada jika N sama dengan 1 sudah PSS. Atau mungkin nanti ada rekaman ya. Sudah Kak. Oke, sudah. Oke, bisa kita lanjut ya. Ini sampai jam berapa? Sampai jam ini ya. 1:39. Ini gimana nih? Mau di stop atau lanjut dulu? Iya Kak, boleh dilanjut dulu. Oke. Oke, ini mungkin saya contohkan satu aja. Dari ini 3 nomor, 4 nomornya, 4 nomor. Mungkin saya, oke, karena sama fungsinya juga sama, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan isinya berapa. Berarti kalau yang satu, yang pertanyaan 1, poin yang pertama berarti kan jumlah bawah, jumlah perseginya ada 2, berarti dari 1 sampai dengan 2. Dari
fxi dikali data xi. Dua buah lebar persegi panjang. Berarti kita cari dulu delta xi-nya berapa. Jadi cara menghitungnya adalah batas atas dikurang batas bawah dibagi banyaknya sisi yang diinginkan. Berarti ini batas atasnya 2 dikurang negatif 2 dibagi banyak sisi yang diinginkan ada 2. Berarti 2. Sama dengan 2 ditambah 2 dibagi 2 sama dengan 2. Gitu. Untuk kalau ini yang poin pertama, mencari delta xi pada poin pertama. Kalau yang poin kedua, mencari delta xi-nya, berarti 2 dikurang negatif 2 dibagi 4. Karena banyak persegi yang diinginkan ada 4. Sama dengan 2 tambah 2 dibagi 4 sama dengan 1. Gitu. Jadi nanti untuk yang untuk jawab pertama data xi-nya pakai 2. Kemudian kalau yang pertanyaan kedua data xi-nya pakai yang 1. Sekarang kita buat kalau yang pada poin pertama panjang setiap sisinya itu berapa? Di panjang setiap sisinya 2 ya. Berarti dari min 2 sampai min 2 sampai 2 ada 2 buah sisi berarti ini min 2 sampai dengan 0 kemudian 0 sampai 2. Ini sama dengan fxi berarti 4 dikurang x1 kuadrat dikali delta x1 ditambah 4 dikurang x2 kuadrat dikali delta x2. Ini sama dengan 4 dikurang pojok sebelah kirinya. Ini bawah ya, berarti kalau bawah yang kanan berarti 0 kuadrat dikali delta x-nya 2 ya. 2 ditambah 4 dikurang 2 kuadrat dikali 2 sama dengan 4 dikurang 0 4 kali 2 8 ditambah 4 dikurang 2 kuadrat 0 berarti sama dengan 8. Kemudian kalau yang poin kedua berarti langsung 4 dikurang 0 kuadrat, bukan 0 ya. Dari min 2 sampai 2 dibagi 4 sisi, berarti 1, 2, 3, 4. Jadi dari min 2 kemudian setiap lebarnya 1. Berarti min 2 sampai min 1 sampai 0, 1 sampai 1, 0 sampai 1, kemudian 1 sampai 2. Kita ambil yang pojok sebelah kanan karena jumlah bawah. Berarti sisi pertama yang kanannya siapa? Min 1 ya, negatif 1. Jadi 4 dikurang negatif 1 kuadrat dikali 1 karena data x yang nilai 1 kemudian ditambah 4 dikurang 0 kuadrat dikali 1 ditambah lagi 4 dikurang min 1 0 1 1 kuadrat dikali 1 ditambah 4 dikurang 2 kuadrat dikali 1 berarti sama dengan berapa ini? Min 1 kuadrat 3 ditambah 4
ditambah 3 tambah 0 ya. 3 tambah 3, 6, 6 tambah 4, 10. Gitu. Ini lebar kisi jika jumlah n-nya 4. Kalau yang tadi yang lebarnya 2 berarti dari min 2 gitu, min 2 sampai 2 dibagi 2 gitu. Ada 2 kisi. Berarti ini min 2 sampai 0, kemudian 0 sampai 2. Sampai sini ada yang bertanya dulu? Langsung ditanya aja teman-teman kalau masih ada yang dibingungin. Mumpung masih ada waktunya nih. Oke, saya boleh izin bertanya. Oke. Boleh. Kalau yang ini pakainya kan dari X-nya tuh dari min 2. Berarti kalau kurvanya itu berarti kayak bercermin gitu gak Kak? Jadi kalau yang satu itu ngambil pas jumlah bawahnya itu min 2 sama 2. Min 2. Yang nomor 1. Yang ini poin 1. Ya. Kenapa? Ya, kalau dilihat kurvanya kan itu kayak bercermin gitu, Kak. Jadi kalau ya, dari min 2 sampai 2. berarti batas bawah sebelah yang min 2 itu 2, min 2 apa 0 diambilnya, Kak? Ya, bentar ya, saya ngecas laptop dulu bentar. Ambil batas atasnya. Tadi apa? Kalau misalkan poin pertama kan batas bawah. Iya. Ya, tadi bawah itu kita ambil yang pojok kanan setiap kisinya. Ya. Kan ini yang poin pertama ada 2 buah persegi sama lebar. Oke, jadi kan berarti kita buat nih panjangnya tadi dari min 2 sampai 2. Dibuat 2 kisi. Berarti ini kisi pertama, ini kisi kedua. Berarti kalau dari min 2 sampai 2 supaya panjangnya sama berarti panjangnya itu 2 kan. Ini panjangnya kan data X-nya itu 2 nih. Berarti kalau dari min 2 langkah berikutnya angka berapa? Angka 0 kan? Kan min 2 kalau sekali melangkah kan min 1, 2 kali melangkah berarti 0. Karena lebarnya yang kita pengen inginkan adalah data X-nya itu 2. Kemudian dari 0 supaya kedua kan 2 langkah. Ada angka 1 dan 2. Gitu. Nah berarti tadi kalau jumlah bawah kita ambil angka yang pojok kanan setiap isinya. Berarti ini kita ambil 0 dan angka 2. Berarti X1-nya 0, X2-nya 2. Kalau poin kedua 4 persegi panjang sama lebar. Berarti dari min 2 sampai 2 kita buat 4 persegi panjang yang sama lebarnya. Berarti ini kita buat yang 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, lebarnya adalah 1 nih ya. Data X ini lebarnya. Lebarnya 1. Berarti dari min 2, 1 langkah. Berarti min 1. Dari min 1, 1 langkah lagi. Berarti 0. 0, 1 langkah lagi. Berarti 1. Dari 1 ke 1 langkah berarti 2. Gitu. Kita ambil delta X1-nya, XI-nya, ambil yang pojok kanan. Berarti min 1, 0, 1, dan 2. Jadi bukan ini min 1, 0, 1, dan 2. Gitu. Gimana? Sudah menjawab atau masih bingung? Iya, berarti
mau negatif mau positif nggak ngaruh ke pengukuran kurvanya gitu Kak, pengambilan batas bawah atau batas atasnya gitu, tetap aja ngambilnya langkahnya ke kanan semua gitu. Iya, jadi tergantung dari sininya. Ya, kalau ini kan dari -1 sampai 2. Kalau yang tadi kan 0 sampai 1 gitu ya. Oke, kalau misalkan nanti -3 sampai 3, berarti kita buat dari -3 sampai 3. Mau dibuat berapa kisi? Kalau mau dibuat 2 kisi ya boleh gitu, 2 kisi berarti 1, 2. Berarti setiap kisinya ini, lebar kisinya yaitu tadi 3, caranya 3 dikurang -3 dibagi banyaknya kisi 2 gitu. Ini 6 dibagi 2 sama dengan 3. Oke, berarti lebar kisinya 3. Berarti kita dari -3 melangkah 3 langkah gitu ya. Dari -3 melangkah 3 langkah. Berarti -2, -1, 0. Kita tulis 0. Berarti kemudian 0, 1, 2, 3. Oke. Seperti itu. Terima kasih Kak. Kalau jumlah atas nanti kalian tinggal yang ambil yang pojok kiri. Jadi kalau yang pojok jumlah atas, kalian ambil yang untuk poin ketiga nanti ambil -2 sama 0. Itu poin ketiga. X1-nya -2, X2-nya 0. Kemudian kalau poin keempat, X1-nya -2, X1-nya -2, X2-nya -1, X3-nya 0, dan X4-nya 1. Delta X-nya sama. Karena lebarnya juga sama. Tapi delta X-nya nggak ngaruh ya. Berarti ini dari poin pertanyaan 1, 2, 3, kita hanya bermain X1, X2, X3-nya aja. Yang berbeda. Itu. Oke, bisa dilanjut. Ini mau dicatat dulu, mau di SS atau sudah? Boleh dihapus nggak nih? Mungkin bisa di SS dulu ya. Kalau teman-teman mungkin bisa di SS dulu sebelum kita lanjut ke soal yang berikutnya. Sudah Kak. Oke. Oke. Sekarang kita mau menggunakan carilah rumus untuk jumlah Riemann yang diperoleh dengan cara membagi interval dari A sampai B dengan n subinterval yang sama lebar dan menggunakan titik ujung CK. Titik ujung kanan ya, titik ujung kanan CK. Kemudian untuk menghitung luas kurva di bawah, ambillah limit dari jumlah Riemann. Fx sama dengan 2x. Jadi fungsinya adalah Fx sama dengan 2x. Ini garis lurus ya, bentuknya garis lurus. Kita gambar. Ini sumbu x dan sumbu y-nya. Ini melewatin 0,0 ya. Ini dari 0 sampai 3. Jadi dari 0 dari sini kita substitusi misalkan 3. Jadi luasnya ini ya. Oke, karena ini jumlah Riemann itu adalah kita hasil eksaknya gitu ya. Hasil eksak atau hasil integralnya ini.
Ini kan bentuknya kalau kita lihat bentuknya segitiga ya. Berarti luas dua kurva ini berarti sama dengan luas segitiga. Oke, berarti setengah alas sekali tinggi. Setengah alas sekali tinggi itu berapa? Alasnya berarti berapa? Alasnya 3 ya, dari 0 sampai 3. Berarti alasnya 3. Tingginya berarti ini. Ini kan tinggi segitiganya nih. Berarti nilai tinggi segitiga itu sama aja seperti kita substitusi nilai angka 3 ke fungsi fx sama dengan 2x. Berarti berapa nih? Berarti nilai ini adalah nilai yang ini, yaitu 2 dikali 3 sama dengan 6. Oke, berarti tingginya 6. Kita coret. Ini 9. Berarti nanti luasnya adalah 9. Jumlah Riemann yaitu tadi sigma dari n mendekati entah hingga dan sigma ya, tapi n limit gitu ya, limit n mendekati entah hingga dari sigma i sama dengan 0 sampai dengan n, bukan 0 ya, 1 karena banyak isi itu 1 sampai dengan n. Fungsinya apa nih? Fungsinya 2x, berarti 2xi dikali delta xi. Jadi sama limit n mendekati tak hingga di sigma i sama dengan 1 sampai dengan n. Berarti kita hitung dulu nih delta xi-nya. Delta xi-nya berarti tadi batas atas dikurang batas bawah dibagi banyaknya isinya. Berarti 3 dikurangi 0 dibagi n. Karena ini diubah menjadi n sub interval. Berarti delta x-nya ada 3 per n ya. Oke, berarti selanjutnya ya, untuk mencari xi-nya berarti kita bisa hitung yaitu batas bawah ya. Batas bawah itu ya kan 0 ditambah i dikali delta x. Ya. Nah, ini bisa kita tandai ini batas bawah. Batas bawah. Jadi 0 ditambah i dikali delta x. Delta x tadi 1 ya. Delta x 3 per n. Berarti 0 ditambah i dikali 3 per n. Berarti ini sama dengan i 3i ya, 3i per n. Karena 0 ditambah 3 kan 3i per n. Sama dengan, nah ini 2 dikali x ini kita masukin ini. Dua dikali 3i per n.
dikali data XI-nya 3 per N. Ini sama dengan limit N mendekati tak hingga kita kali nih 2 kali 3 kali 3 berarti 9 kali 2 18 I per N kuadrat. Ini ada sigma lagi ya, lupa nih, sigma I sama dengan 1 sampai dengan N. Jadi limit N sampai mendekati tak hingga sigma I sama dengan 1 sampai dengan N 18I per N kuadrat. Oke, karena ini N kuadrat ini nggak mengandung I, berarti N kuadrat ini bisa kita keluarkan tadi pakai notasi yang apa, sifat sigma yang diperkalian dengan konstanta gitu ya. N kuadrat limit N mendekati tak hingga N mendekati tak hingga seper N kuadrat sigma I sama dengan 1 sampai dengan N 18I. Ya, 18 juga konstanta ya, berarti bisa kita keluarkan. Berarti ini 18 per N kuadrat. 18 per N kuadrat, kemudian yang ini I. Oke. Nah, ini sigma dari I sampai dengan 1 sampai dengan N. Nah, pakai sifat apa nih tadi? Tadi kalau ada sigma dari I gitu ya, di mana I-nya bergerak dari 1 sampai dengan N, berarti ini sama aja N gitu ya. Karena 1 dikali sebanyak N kali berarti. Ini limit N mendekati tak hingga 18 per N kuadrat dikali N. Ini bisa kita coret. Ini limit N mendekati tak hingga 18 per N. 18 per N. 18 per N. Kita substitusi nih. N-nya mendekati tak hingga. Kayaknya ada yang salah gitu. Ini 18 dibagi tak hingga 0 ya. Kak Livi, maaf, ini masih limit ya, Kak? Iya, masih diingat dulu, bentar.
19. Karena kita mulai dari ujung sebelah kanan, berarti ujung sebelah kanan setiap sisi yaitu 3 per n. 3 per n ditambah 1 ditambah i dikali data x. Bukan salah. 3 per n ditambah i per 3 per n. Berarti ini bukan 3i per n, tapi berapa nih? 3 per n tambah 3i per n. Nah, ini data x ini pakai ini. 3 per n ditambah 3 per n ditambah 3i per n. Oke, berarti yang salahnya. Kita ganti dulu. Ini 2 dikali data x-nya 3 per n ditambah 3i per n. Data x-nya adalah 3 per n. Tetap 3. Sama dengan 2 dikali yang 3 per n yang 2 kita masukin ke dalam, berarti 3 kali 3 9 per n kuadrat ditambah 3 kali 3 9 9i per n kuadrat. Oke. Ke bawah, limit dari n mendekati tak hingga 2-nya kita kalikan ke dalam, berarti 9 kali 2 18 per n kuadrat ditambah 18i per n kuadrat. Oke, ini karena mengandung 18n per n kuadrat, bisa kita keluarin limit n mendekati tak hingga 18 per n kuadrat sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dari i. Ke sini berarti limit n mendekati tak hingga hasil dari sigma i sama 1 sampai dengan n dari i, itu tadi n ya, jadi 18 per n sama aja ya, 3 kali 2 18. Oke, ini bukan i ya, bukan sigma i sama dengan 1 sampai tak hingga 1 ditambah i. Oke, jadi limit sigma itu dari 1 ditambah i. Ini 2 sama 2. Tambah 3 tambah 5 ini berarti pakai ini ya.
2N maksudnya 18 per N kuadrat dikali 2N ditambah N dikali N-1 dibagi 2. Per N 18 per N kuadratnya kita kalikan ke dalam 18 kali 2 36 ya, 36 per N ditambah 18 per 2 gitu ya, 18 per 2 dikali N dikali N-1 dibagi N kuadrat. Baru kita masukin nih N tadi mendekati tak hingga 36 dibagi tak hingga itu pasti hasilnya 0 karena tak hingga itu kan bilangan yang sangat besar, berarti hasilnya akan 0 ditambah, nah ini juga sama, berarti 18 tinggal 18 bagi 2, 18 bagi 2 itu adalah 9, 0 ditambah 9 adalah 9. Jadi hasilnya sama seperti ini 9. Iya bingung ya. Oke, boleh ada yang mau tanya dulu? Teman-teman bisa langsung ditanya nih yang masih dibingungin soal nomor 3-nya. Gimana teman-teman? Udah ngerti semua nih? Kayaknya lagi pada mahamin caranya nih Kak. Ini kalau yang masih dibingungin tanya aja ya teman-teman. Mungkin pematerinya baik nih dan masih mau ngejelasin. Nanti kalau udah selesai penatika terus masih bingung, kan repot mau nanya siapa.
Yuk ditanya. Ini dosennya siapa ya? Ini kelas apa nih? Kelas 2 apa? Kelas 2A, 2B, sama 2C, Kak. Semuanya nih ya. Iya. Dosennya siapa? Bu Isna. Kelas 2C Bu Isna, Kak. Kelas lihat Bu Isna. Terus kelas A sama B 2A Bu Ayu. Bu Ayu Faradila. Suraya. Bu Ayu Suraya. Ini pertanyaan yang ngirim dari kelas apa nih? 2A atau 2C? Ini yang request pertanyaan siapa? Yang request pertanyaan siapa? Nggak apa-apa, nanya doang. Izin jawab Kak, yang kemarin dirembukin dulu Kak bareng-bareng mau nanya yang mana aja gitu, jadi tiga pertanyaan ini dapatnya. Oke. Berarti ini bukan tugas nih. Sempat jadi tugas tapi udah selesai dibahas gitu Kak. Udah dibahas ya. Soal Tapi ini udah juga ngerti belum teman-teman? Kak Luffy, maaf tadi saya potong, mungkin bisa dilanjutkan Kak. oke, sudah. Sudah selesai. Ini sudah selesai sih slide-nya. Gimana nih? Apa masih bingung? Kayak makin malam makin ngantuk mungkin ya, makin bingung juga buat nyerap materinya. Ini bisa langsung ditanyain aja teman-teman. Walaupun udah dibahas, kan kali aja lupa gitu caranya. 3 soal tadi udah dibahas sama Bu Ayu Faradila kan. Suraya maupun Bu Isna. Kedua-duanya udah bahas materi ini. Soal ini juga dibahas atau cuman di salah satu kelas aja? Maaf Kak, kalau Bu Ayu itu masih integral dasar ya, masih integral dasar sama masih belajar Sigma. Jadi belum masuk yang rumus-rumus grafik belum kan Kak? Kalau Bu Ayu. Belum ya? Jadi masih integral biasa sama Sigma biasa gitu. Oke. Terus kalau Bu Isna sudah sampai yang sini, yang apa Sigma tadi, yang jumlah atas, jumlah bawah. Udah Kak, kemarin udah dibahas sampai yang 5.2 itu. Sudah sampai mana? Sampai yang ini udah semua tadi udah. Oke, berarti ini berarti requestan dari pertanyaan kelasnya Bu Isna ya. Oke. Udah dibahas belum nih sama Bu Isna soal ini? Sudah belum? Sudah ya? Kak Luffy, kalau misalkan ini dari teman-teman udah nggak ada yang mau ditanyain, bisa ditutup aja kali ya Kak. Mungkin karena udah larut juga, teman-teman butuh istirahat, kakak pun butuh istirahat, gitu ya Kak. Oke ya. Ya, mungkin sebelum ditutup ada closing statement dari Kak Luffy sendiri.
Oke, jadi kesimpulannya untuk materi ini rumusnya itu sama, tinggal yaitu integral yang kalau kalian hitung integral itu dasar seperti ini, yaitu jumlah Riemann. Jadi yang kalian pelajari waktu SMA yaitu integral batas itu dari A sampai B. A sampai B itu ada konsepnya dari sini, konsepnya si Riemann. Konsepnya Riemann itu ini, limit dari n mendekati 0 dari sigma i sama dengan 1 sampai dengan n fxi dikali delta xi. Seperti itu. Konsep dasar seperti itu. Mungkin itu closing statementnya menimbulkan